Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kita untuk pelajaran hari ini kelas 8 dengan bersama-sama kita membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Ustaz berharap selalu semangat ya. Semangat belajarnya, gembira belajar di rumah. Jadi gembira dan semangat itu ada kaitan yang sangat kuat. Jadi kalau orang gembira, dia akan semangat melakukan apa saja. Tapi kalau tidak ada kegembiraan, itu untuk melakukan sesuatu akan menjadi terasa berat. Kalau belajar kok gembira, maka semangat belajarnya. Kalau mengerjakan tugas gembira, ditunggu-tunggu tugas itu, maka semangat tugas untuk dikerjakan. Maka Ustadz berharap semuanya untuk selalu gembira dan semangat selama belajar di rumah. Semoga segera bisa kita masuk kembali ke sekolah untuk bisa dalam keadaan normal, tatap muka, gembira bersama dengan teman-teman seperti masa-masa yang kemarin. Anak semuanya, kali ini mapel AAKI kelas 8. Ustadz masuk pada pertemuan yang ketiga. Ustadz pakai untuk materi Al-Quran kelas 8. Ustadz sampaikan dulu kompetensi dasarnya. 1, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa sifat rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, hidup sederhana sebagai perwujudan dari pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian membaca Surat Al-Furqan ayat 63 dan Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian menunjukkan hafalan. Jadi hafalannya di rumah. Anda hafalkan Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, Surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Kemudian menyajikan keterkaitan rendah hati, sifat hemat, hidup sederhana dengan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita adalah Ustadz sampaikan di sini membaca dengan tartil. Ya, setelah memahami, mempelajari bab ini, siswa dapat membaca dengan tartil Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ditambah dengan hadis pilihan. Hadis pilihannya juga berkaitan dengan sifat hemat, kemudian kesederhanaan, dan rendah hati. Kemudian mengidentifikasi intisari Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian memberi contoh perilaku. Itu diantara tujuannya. Anda bisa baca, Ustadz sudah buatkan dalam bentuk file PowerPoint. Slide-nya insyaAllah bisa dibaca ulang-ulang. Mari kita masuk materi Al-Quran bab yang pertama, perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kita masuk, referensinya silahkan Anda bisa pakai buku-buku pendukung ya. Tentu yang utama Al-Quran dan hadis. Di buku Al-Quran dan terjemah bisa siap Anda pasti di rumah ada. Kemudian buku paket Al-Islam, kemudian buku-buku lain yang sesuai dengan materi. Kalau Anda di rumah punya buku, punya orang tua, dipinjam. Cari referensi yang di situ ada keterangan tentang sifat hemat, sifat sederhana, sifat rendah hati, sesuai dengan ayat-ayat maupun hadis yang menjadi dasar atau dalil dari sifat tersebut. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya.
nikmat himmat dan hidup sederhana. Mari kita mulai dari pengertian himmat dan sederhana. Himmat adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati supaya jangan cepat habis dan rusak. Itu himmat, ya. Himmat itu antara kita, kalau di Quran himmat itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi tidak terlalu boros tapi juga tidak terlalu kikir. Jadi posisinya tengah-tengah antara boros dan kikir. Maka himmat. Himmat itu mengukur kebutuhan anak-anak. Himmat itu mengukur kebutuhan, tidak menuruti keinginan atau kesenangan. Sederhana adalah sikap hidup yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melampaui batas. Tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Sesuai saja dengan syariat Islam. Ya, bagaimana syariat itu artinya aturan dalam Islam. Berpakaian sederhana, yang penting menutup aurat, pantas, bersih, rapi. Tidak harus yang bermerek, ya, merek yang terkenal, kemudian harganya mahal. Kemarin Ustadz baca di internet itu ada artis yang tasnya saja harganya 3 miliar. Itu tuh apa gitu. Pakaian harganya sekian juta, itu tuh apa? Karena hanya dipakai, yang penting inti pakaian itu menutup aurat. Ya, yang lain-lain sebagai pendukung saja. Ya, kelengkapan mungkin untuk kita bisa ya lebih mudah, ya lebih nyaman dalam beraktivitas. Sekira itu ya. Jadi hemat, sederhana. Sederhana sikap hidup yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melampaui batas. Jadi contoh lagi, makan. Makan tidak harus yang selalu mewah, enak-enak, kemudian beli di restoran. Tidak usah kan. Intinya makan adalah makan itu untuk kebutuhan hidup kita agar kita punya energi, kita bisa beraktivitas, terutama kita bisa semangat ibadah ya. Karena makan itu untuk kebutuhan tubuh kita, butuh energi. Ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Hidup hemat dan sederhana membuat kehidupan menjadi tentram dan tenang. Ya, hidup hemat, sederhana menjadi tenang, tentram hidup. Ada 4 prinsip orang hidup sederhana. 1, tidak boros. 2, tidak berlebih-lebihan. 3, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan 4, tidak pamer serta sombong. Paling tidak inilah. Ya, jadi bisa tambah, tidak harus 4 itu ya, bisa lebih. Tapi paling tidak 4 hal ini yang kita bisa pahami tentang prinsip orang hidup sederhana itu: tidak boros, tidak berlebihan, kemudian selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kemudian ya, tidak sombong ya, tidak sombong. Berikutnya dalil nakli tentang hemat dan sederhana. Mari kita baca bersama surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 ya. Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ya, dibaca surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Anda lihat arti terjemahnya di situ. Dan berikanlah, artinya kasihkanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat, famili terdekat akan haknya, memuliakan mereka, menghubungkan silaturahmi kepada mereka, kepada orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan jauh, dan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, yaitu menginfakkannya bukan kepada jalan ketaatan kepada Allah. Ini ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27 artinya sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Ya, wa kana syaitan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin.
Innal mubadzir itu boros, mubadzir, buang-buang makanan, buang-buang uang, buang-buang rezeki yang kita sebenarnya masih mencukupi, tidak terlalu membutuhkan, tapi kita buang-buang karena menurut dia apa tadi? Keinginan, kesenangan atau nafsu. Ya, maka dikatakan di sini sungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, artinya berjalan pada jalan setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya, sangat ingkar kepada nikmat yang dilimpahkan olehnya. Maka demikian pula saudara setan, yaitu orang yang pemboros. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Berikutnya Ustadz sajikan hadis pilihan tentang rendah hati. Anda juga bisa lihat di situ. Artinya saya bacakan ya, nanti di rumah dibaca hadisnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadamu agar kalian bertawaduk, sehingga tak seorang pun menyombongkan kepada orang lain, atau seorang tiada menganiaya kepada orang lainnya. Tawaduk itu rendah hati. Apa kebalikan tawaduk? Nah, kebalikannya takabur ya. Kalau rendah hati berarti kebalikannya tinggi hati. Tinggi hati sombong. Rendah hati tawaduk. Tawaduk itu bisa menempatkan diri kita bergaul dengan siapa saja dengan sikap yang baik ya, tidak membeda-bedakan, menghormati, sopan dengan orang lain. Tawaduk. Beberapa cara untuk memperoleh sifat tawaduk. Kita semakin mengenal Allah, memikirkan tentang asal manusia, mengenal aib, cacat, kekurangan sendiri. Jangan suka mencari cacat kekurangan orang lain. Banyak orang yang suka mencari cacat kekurangan orang lain, kemudian dia lupa dengan cacat kekurangan dirinya sendiri. Senang bermuhasabah, introspeksi. Ya, mencari-cari kesalahan, kekurangan, muhasabah, merenung diri. Maka akan menjadikan kita tawaduk. Kita tidak merasa lebih dari orang lain, tapi kita hidup tidak bisa tanpa orang lain. Ya, kita akan membutuhkan orang lain, maka kita harus selalu bersikap yang baik kepada orang lain, bergaul dengan orang yang solih. Ya, orang-orang yang solih itu orang yang ahli ibadah, orang yang senang belajar, orang yang selalu menjaga akhlak adabnya dengan baik, maka kita akan terjaga dengan sifat tawaduk. Kemudian ada hadis pilihan juga tentang hidup sederhana. Ya, hidup sederhana di situ cukup panjang ya. Nanti silahkan dibaca. Saya bacakan hadis ini artinya saja. Dari Abu Umamah yaitu Iyas bin Sa'labah Al-Ansari Al-Haris radhiyallahu berkata, para sahabat Rasulullah SAW pada suatu hari menyebutkan di sisi beliau itu tentang hal dunia, yakni perihal kesenangan, kekayaan, dan lain-lain. Kemudian Rasulullah bersabda, tidaklah kalian mendengar sesungguhnya kesederhanaan itu bagian dari iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu bagian dari iman. Sampai diulang 2 kali. Tidaklah kalian mendengar sesungguhnya kesederhanaan itu kebagian dari iman. Innal badzata minal iman. Kesederhanaan itu sebagian dari iman. Jadi kesederhanaan itu kalau berpakaian apa adanya dan pantas ya. Pantas, sesuai, serasi, rapi, bukan kemudian seadanya, tidak pantas. Sederhana itu sesuai syariat tadi. Fungsi pakaian yang utama menutup aurat, tidak berlebihan, tidak norak, ya, tidak vulgar, tidak memancing maksiat, bukan demikian, tapi pakaian yang sederhana. Sederhana itu tampak memang dipakai ya luas, elegan, cocok, rapi, bersih. Tapi fungsi utama kalau pakaian adalah menutup aurat. Jadi sederhana. Itu anak-anak semuanya saya kira masih ada satu pembahasan yang terlewatkan, yaitu kita membahas materi Al-Quran kelas 8 ini dari surat Al-Furqan ya, surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Maaf terlewatkan, ternyata belum Ustadz cantumkan. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang sifat rendah hati. Di surat Al-Furqan ayat 63 itu Allah nyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi wa ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang, hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, ibadur rahman itu alladzina yamsuna 'alal ardi, yaitu yang berjalan di bumi haunan, dengan memiliki sifat rendah hati, menghargai orang lain dengan akhlak yang baik, bergaul dengan siapa saja tidak membeda-bedakan. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang yang bodoh ya, orang yang kurang ilmu, berbicara yang tidak baik dengan dia, qalu salama. Mereka orang-orang yang dikasihi oleh Allah, hamba Allah yang disebut ibadur rahman itu menjawabnya. Kalau ada orang yang kurang ilmu ya, kurang paham tentang akhlak yang mulia, dia jawab dengan jawaban yang menyejukkan. Qalu salama, jawaban yang lebih baik. Bukan orang jelek, orang tidak tahu ilmu, kemudian berkata yang tidak baik, dijawab dengan tidak baik. Maka menjadi tidak ada bedanya siapa yang baik, siapa yang buruk. Gitu ya, sifat tawadhu, rendah hati, sederhana. Ini yang kita bahas dalam materi Al-Quran dengan mengutip dalil Al-Quran, Quran surat Al-Furqan ayat berapa? 63, dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian ditambah hadis pilihan. Ustadz juga sudah buatkan materi tentang pembahasan hukum lam alif samsiyah, lam samsiyah dan lam komariah. Nah, nanti dibuka. Ini saya kirim saja di grup kelas dan juga nanti di MS Team ya. Kemudian LK juga nanti Ustadz susulkan setelah Anda mengikuti, mempelajari. Setelah selesai KBM daring nanti sekitar jam 10:30 sajalah, atau jam 11 Ustadz susulkan LK-nya. Tapi Anda silahkan buka di materi berikutnya. Selain file PowerPoint ini, Ustadz juga kirimkan file tentang penjelasan alif lam samsiyah dan lam komariah sesuai dengan materi dalam mapel Al-Quran ya di kelas 8. Demikian saja, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar, gembira untuk belajar. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan ridho dengan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk masa depan kita semuanya. Kita akhiri dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.